Bayangkan sebuah skenario perang raksasa yang sebenarnya sudah dirancang dengan sangat hati-hati selama lebih dari 20 tahun. Iya, pasukan sudah disiagakan, targetnya juga sudah dikunci rapat. Betul. Dan narasi publiknya pun sudah disiapkan sedemikian rupa. Tapi, tiba-tiba saja, eskalasi militer besar-besaran itu dibatalkan dalam hitungan jam. Dan yang mengejutkan, itu batal bukan karena intervensi diplomat pembawa damai di PBB, melainkan karena kepanikan absolut di pasar saham dan obligasi Wall Street. Sebuah rem darurat yang tidak terduga ya? Sangat tidak terduga. Nah, halo semuanya. Hari ini kita akan melakukan sesi bedah mendalam terhadap sebuah dokumen yang mengklaim persis hal tersebut. Sumber materi kita hari ini adalah transkrip wawancara antara pengamat politik Glenn Deason dan analis geopolitik Pepe Escobar. Dan ini materi yang sangat padat. Benar sekali. Misi diskusi kita hari ini adalah membongkar bagaimana dan mengapa konflik yang sedang memanas antara AS, Israel, dan Iran ini sebenarnya digambarkan bukan sekedar perang regional biasa. Melainkan potensi pergeseran kekuatan global kan? Tepat. Pergeseran yang melibatkan ekonomi, pasar obligasi, dan runtuhnya aliansi lama. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal penting yang harus kita sepakati dulu. Silakan. Ini soal bias dari sumber kita ya. Betul. Sebagai panduan untuk Anda yang mendengarkan, dokumen dari Deason dan Escobar ini memiliki sudut pandang geopolitik yang sangat spesifik dan kuat. Mereka sangat kritis terhadap Barat dan secara terbuka menyajikan narasi dari sisi yang sering disebut sebagai poros perlawanan. Ya, jadi posisi kita di sini sangat jelas. Kita tidak memihak, tidak memvalidasi, atau mengesahkan klaim-klaim politik mereka. Sama sekali tidak. Tugas kita murni untuk membedah argumen yang ada di dalam dokumen ini, supaya Anda bisa memahami perspektif yang saat ini sedang beredar dan membentuk kebijakan di sisi lain dunia. Setuju. Dan untuk memahami mengapa konflik ini sangat krusial sekarang, kita harus menarik mundur ke akar tujuannya. Gini, di dokumen itu, Tuan Deason mengangkat sebuah kutipan lama yang menurut saya sangat mencolok. Dia mengutip Jenderal AS Wesley Clark dari awal tahun 2000-an. Oh, rencana 7 negara itu. Iya, jadi tak lama setelah kejadian 9/11, AS dilaporkan punya rencana ambisius untuk mengambil alih 7 negara Timur Tengah, mulai dari Irak, Suriah, dan seterusnya. Dan Iran diposisikan sebagai, ibaratnya hadiah utamanya, grand finalenya. Dan Escobar menggunakan titik itu untuk menguraikan motivasi di balik layar dari eskalasi saat ini. Menurut argumennya, ini didorong oleh visi geopolitik yang sejalan dengan kepentingan elit tertentu di kawasan tersebut, khususnya visi Israel Raya. Dan ada faktor uang juga kan? Tentu saja, uang selalu menjadi faktor. Dokumen ini menyebutkan dugaan motivasi finansial dari para elit. Escobar menyinggung soal dugaan aliran dana miliaran dolar dari Arab Saudi kepada sosok-sosok seperti Jared Kushner, yang menurutnya sangat terkait dengan eskalasi ini. Jadi perang ini sangat menguntungkan bagi beberapa pihak, tapi rencana 20 tahun itu tiba-tiba menabrak tembok beton pada tanggal 28 Februari lalu. Iya, itu adalah momen krusial menurut analisis mereka. Ada sebuah operasi yang dirancang sebagai serangan pemenggalan kepemimpinan atau decapitation strike. Terhadap Iran. Betul. Rencananya serangan itu dieksekusi di akhir pekan, dengan harapan di hari Senin pagi pasar saham akan menyambutnya sebagai kemenangan. Tapi kenyataannya, operasi itu gagal. Dan kegagalan itu memicu kejutan finansial yang luar biasa. Gini, dokumen ini menjelaskan bahwa saat Trump membatalkan serangan lanjutan ke jaringan listrik Iran, alasannya sama sekali bukan karena alasan kemanusiaan. Melainkan karena pasar obligasi Amerika Serikat. Nah, tolong jelaskan bagian ini. Karena buat orang awam, apa hubungannya bom di Timur Tengah dengan obligasi? Gini, ini sangat logis secara ekonomi. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun itu tiba-tiba meroket. Angkanya menembus batas psikologis 5%. Wow, 5% untuk obligasi pemerintah itu sangat tinggi. Di AS bisa ikut terkerek naik sampai 7 atau 8%. Yang berarti pasar perumahan bisa hancur? Betul, dan itu berpotensi menghancurkan ekonomi AS dari dalam. Jadi mereka terpaksa menekan rem darurat militer demi menyelamatkan ekonomi domestik. Kalau saya boleh pakai analogi, ini tuh kayak ada orang yang udah siap balapan liar pakai mobil sport mewahnya, dia udah injak gas dalam-dalam, mesinnya udah mengaum,
tapi tiba-tiba dia injak rem sampai mendecit. Bukan karena takut sama lawannya. Tepat. Bukan karena takut sama mobil lawan di sebelahnya, tapi karena dia baru sadar kartu kredit buat beli bensinnya baru aja ditolak sama bank. Analogi yang sangat pas. Mesin perang AS saat ini ibaratnya terkekang oleh ancaman krisis finansial tersebut. Lalu, bagaimana respons Iran melihat jeda paksa ini? Karena kalau lawan sedang sibuk urus kartu kredit, kita pasti ambil kesempatan dong. Tentu. Dan sumber kita menunjukkan bahwa Iran mengubah total aturan mainnya. Mereka beralih dari yang tadinya murni bertahan menjadi apa yang Escobar sebut sebagai strategi mosaik terdesentralisasi. Strategi mosaik? Maksudnya mereka menyebar kekuatan gitu? Persis. Dokumen itu mengklaim bahwa Iran belum menunjukkan semua senjatanya. Mereka rupanya menyimpan puluhan ribu rudal di kota-kota bawah tanah yang sangat rahasia. Di provinsi Sistan Baluchistan kan? Itu yang disebut di transkrip. Iya. Dan yang menarik, lokasi pastinya konon bahkan tidak diketahui oleh intelijen AS. Tapi yang lebih mematikan dari sekedar menyembunyikan senjata adalah presisi mereka dalam mengirim pesan. Ah ya, insiden di Mona. Itu bagian yang bikin saya merinding waktu membacanya. Coba Anda ceritakan bagaimana Escobar menganalisis insiden itu? Jadi gini, sebagai balasan atas serangan di fasilitas nuklir Natanz milik mereka, Iran mengirimkan sebuah pesan balasan. Tapi mereka tidak mengebom reaktor nuklir di Mona milik Israel. Yang mana kalau mereka lakukan itu akan memicu perang nuklir seketika. Betul. Alih-alih melakukan itu, mereka menembakkan rudal balistik yang menghantam gedung ilmuwan yang berjarak hanya sekitar 10 km dari reaktor di Mona itu. 10 km untuk sebuah rudal balistik antar negara itu sangat presisi. Pesannya sangat jelas. Kayak mereka bilang, kami bisa saja menghancurkan reaktor kalian hari ini, tapi kami sengaja meleset 10 km sebagai peringatan. Betul. Itu adalah bentuk pencegahan yang sangat mengintimidasi. Tapi, selain unjuk kekuatan militer yang presisi ini, Iran ternyata juga melancarkan serangan di front yang sama sekali berbeda. Perang humas atau public relations war. Ya, perang narasi. Dan menurut Escobar, mereka memenangkan simpati secara besar-besaran di Global South atau negara-negara selatan. Ini bagian yang paling bikin saya geleng-geleng kepala. Mereka beralih dari pidato kaku ke strategi PR modern. Di dokumen disebut mereka bahkan bikin video animasi pakai karakter Lego yang lucu. Untuk menyindir kebijakan Barat ya? Iya, dan mereka punya juru bicara yang fasih bahasa Inggris yang secara terbuka mengejek dengan bilang, "Donald Trump, you're fired." Menggunakan bahasa dan budaya pop musuh untuk menyerang balik? Tapi pertanyaannya, bagi Anda sebagai analis, apakah strategi PR yang kesannya bermain-main ini sebenarnya adalah senjata psikologis? Maksud saya, apakah ini sama berbahayanya dengan rudal balistik mereka dalam hal menggerus legitimasi lawan di mata dunia? Menurut perspektif Escobar, jawabannya adalah iya, sangat berbahaya. Karena legitimasi moral adalah fondasi dari setiap sanksi atau koalisi internasional. Kalau dunia melihat mereka bukan sebagai monster, sanksi jadi kehilangan giginya. Tepat sekali. Narasi Lego dan ejekan itu secara sistematis meruntuhkan demonisasi yang selama ini dibangun. Dan keberhasilan Iran mempertahankan diri melalui strategi mosaik ini ternyata tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada efek dominonya ke lanskap geopolitik Eurasia ya. Sangat masif. Dokumen kita memaparkan sebuah pencapaian historis dari sudut pandang mereka. Setelah lebih dari 20 tahun sejak invasi Irak, AS dan NATO diklaim akhirnya terusir dari Irak. Kecuali satu basis di Erbil kan, yang menurut Escobar sudah tidak relevan lagi. Benar, tapi ironi termesannya justru ada di pihak sekutu Iran sendiri. Sementara Iran terlihat makin kuat dengan strategi mosaiknya, aliansi BRICS malah digambarkan sedang dalam kondisi koma parah. Koma parah? Itu istilah yang kuat banget. BRICS kan selama ini digadang-gadang jadi penantang dominasi Barat. Kenapa malah koma? Escobar merinci adanya pengkhianatan fatal di dalam internal BRICS itu sendiri. Dia menuduh Uni Emirat Arab aktif menekan anggota lain untuk melawan Iran. Tapi yang paling mengejutkan adalah insiden yang melibatkan India. Oh, insiden kapal perang itu. Gini, biar saya jelaskan ke pendengar, karena ini ceritanya kayak di film Mata-Mata. Silahkan. Jadi India dituduh mengundang kapal perang Angkatan Laut Iran untuk datang melakukan latihan gabungan. Persahabatan dong jatuhnya. Di atas kertas, iya persahabatan. Besarnya, intelijen India lah yang diam-diam memberikan koordinat kapal tersebut ke AS. Anda bisa bayangkan hancurnya rasa saling percaya di dalam BRICS karena insiden ini. Gila sih.
Ini kayak kerja kelompok raksasa bernama BRICS. Terus satu anggotanya, sebut saja India, diam-diam menyabotase laptop anggota lain. Dan akibatnya anggota yang lain harus turun tangan memperbaiki kekacauan itu. Rusia dan Tiongkok. Mereka akhirnya harus kerja lembur menjaga Iran. Kalau enggak, proyek integrasi Eurasia mereka bisa hancur lebur. Betul, karena bagi Moskow dan Beijing, kelangsungan hidup Iran itu krusial untuk proyek Eurasia. Jalur perdagangan, energi, semuanya bergantung pada stabilitas di sana. Jadi dukungan mereka bukan sekedar kata-kata. Dokumen kita menyebutkan dukungan teknis yang sangat spesifik kan? Ya, Rusia dan Tiongkok memberikan dukungan intelijen satelit 24 jam penuh untuk Iran. Mereka memantau segala ancaman dari udara. Dan ada juga cerita soal drone Shahid itu. Nah, itu contoh kolaborasi militer yang nyata. Drone Shahid buatan Iran dikirim ke Rusia, lalu teknologinya ditingkatkan secara signifikan oleh insinyur di sana, dan diubah namanya menjadi Geranian. Terus dikembalikan lagi ke medan perang. Jadi, dengan AS yang mulai tersingkir dari Irak, dan Rusia plus Tiongkok yang membackup Iran habis-habisan, pertanyaan besarnya adalah, gimana perang ini bisa berakhir? Menurut sumber kita, jawabannya sangat suram. Karena syarat untuk mengakhiri konflik ini dianggap hampir mustahil. Mari kita bedah daftar tuntutan dari pihak Iran. Apa saja yang mereka minta? Pertama, mereka menuntut 0 pangkalan militer AS di seluruh wilayah Asia Barat. Bersih total. Oke, itu saja sudah terdengar mustahil buat Washington. Kedua, pencabutan semua sanksi secara permanen tanpa kecuali. Dan ketiga, ini yang paling berat, pembayaran pampasan perang atau reparasi sebesar 500 miliar dolar AS. Tunggu. Menuntut Amerika Serikat bayar reparasi 500 miliar dolar itu secara politik sama sekali nggak masuk akal. Nggak mungkin ada presiden AS yang mau tanda tangan cek sebesar itu untuk Teheran. Memang tidak mungkin. Berarti, apakah sumber ini mengisyaratkan bahwa Iran sebenarnya sengaja bikin syarat yang mustahil supaya perang atrisi atau war of attrition ini terus berlanjut sampai ASK bisa napas? Analisis Anda sangat tajam. Ya, itulah intinya. Iran sama sekali tidak mencari gencatan senjata untuk sekedar kembali ke status quo normal. Mereka ingin menyelesaikan permusuhan puluhan tahun ini di bawah syarat mereka sendiri. Dengan cara menguras sumber daya lawan pelan-pelan. Persis, tapi di tengah skenario perang kelelahan ini, Escobar memperingatkan adanya satu kartu liar atau wild card yang bisa mengubah segalanya dalam semalam. Negara yang perannya sering luput dari perhatian media arus utama. Azerbaijan. Betul. Azerbaijan memiliki peran yang luar biasa strategis namun mematikan. Ini terkait dengan pipa minyak raksasa BTC, Baku Tbilisi Ceyhan. Pipa yang menyuplai minyak ke Israel itu kan? Ya, pipa BTC ini dilaporkan menyuplai hampir 40 hingga 49% kebutuhan minyak Israel, nyaris separuhnya. Wow. Dan secara geografis, posisi Azerbaijan ini menempel langsung dengan Iran. Itu masalahnya. Presiden Turki Erdogan dan Presiden Azerbaijan Aliyev digambarkan sedang bermain dua kaki yang sangat berbahaya. Maksudnya mereka berteman dengan dua pihak yang bermusuhan. Begitulah, di satu sisi mereka punya kepentingan ekonomi dengan Israel, tapi di sisi lain mereka bertetangga dengan Iran. Peringatannya begini, jika wilayah Azerbaijan digunakan oleh pihak luar untuk menyerang Iran, maka balasan Iran tidak akan diarahkan ke Tel Aviv. Mereka akan menghantam pipa minyak di Azerbaijan itu. Tepat, mereka akan menghancurkan jaringan pipa BTC. Dan jika itu terjadi, bukan cuma Israel yang kehilangan pasokan energinya, tapi seluruh arsitektur energi Eropa akan terguncang hebat. Karena Eropa kan sekarang sangat bergantung pada suplai energi dari luar Rusia. Kalau Kaukasus terbakar, krisis energi global nggak bisa dihindari lagi. Harga minyak akan meroket di luar kendali. Itu sebabnya Azerbaijan disebut sebagai kartu liar yang paling ditakuti. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua diskusi kita hari ini, dari dokumen Diensen dan Escobar ini, apa ringkasan besarnya? Yang selama ini dianggap oleh Barat hanya bisa ditekan dan dikucilkan dengan sanksi ekonomi, ternyata kini mampu memainkan perang atrisi multidimensi. Melibatkan militer asimetris, perang PR, dan aliansi timur. Ya, dan semua itu dirancang secara khusus untuk menguji dan pada akhirnya menguras batas kemampuan finansial serta militer dari sebuah kekaisaran global. Menguras dari dalam, melalui ekonomi. Dan bagi Anda yang mendengarkan, Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa saya harus peduli dengan pipa minyak di Baku atau kota rudal bawah tanah di Iran? Mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Sangat jauh.
Tapi, seperti yang kita lihat di awal sesi tadi, hal-hal inilah yang secara langsung mempengaruhi inflasi dunia. Ini mempengaruhi harga energi saat Anda mengisi bensin dan bahkan mempengaruhi suku bunga KPR rumah yang Anda bayar tiap bulan. Karena geopolitik bukan sekedar berita luar negeri, ia adalah penggerak utama dari ekonomi dompet kita. Benar sekali. Dan sebelum kita tutup sesi bedah mendalam ini, ada satu pertanyaan provokatif yang terus terngiang di kepala saya sejak awal diskusi tadi. Silakan, apa itu? Jika sebuah operasi serangan militer global berskala besar yang sudah dirancang matang oleh para jenderal bisa dihentikan seketika hanya karena layar monitor di Wall Street menunjukkan angka merah pada imbal hasil obligasi, apakah itu berarti kekuatan superpower sejati di abad ke-21 ini tidak lagi dipegang oleh para jenderal dengan misilnya? Melainkan oleh para analis keuangan dengan kalkulatornya? Tepat. Sebuah realitas baru yang agak menakutkan, tapi sangat menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menemani kami membedah dokumen ini. Ingat, tetaplah kritis terhadap setiap narasi yang Anda dengar. Dan teruslah menggali berbagai perspektif. Kami akan kembali membawa topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di sesi bedah mendalam berikutnya.